Puji Tuhan, hari ini, hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan, mari kita datang dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita menyembah, memuji nama Tuhan.
kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati hidup kami. Inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami. Kami mau beribadah kepada Engkau dengan segenap hati. Biarlah mulut kami, biarlah tangan kami, biarlah hati kami mau berikan hanya untuk Tuhan. Pagi hari ini Yesus bertahta di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita cintai Tuhan setiap hari, setiap saat.
sebuah beban dan dosa yang merintangi, mengarah pada satu tujuan, panggilan surgawi. Haleluya. Sama-sama kita berdiri, kita puji Tuhan dengan segenap hati. Panggilan Tuhan kepada kita semua tidak pernah salah. Mari kita jaga panggilan kita sampai akhir hidup kita.
Sebab Dia yang terutama, Dia yang setia dalam hidup kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Mari pertahankan iman kita. Ini kami Tuhan, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu,
Segala-galanya dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu menghadapi hidup ini jika tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang setia, tetapi Engkau juga memperdulikan kami umat-Mu. Setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang berdoa menyembah Engkau, Engkau mau dengar, Engkau mau lihat. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melihat kami. Bukakan kebenaran firman-Mu agar kami kuat menghadapi hidup ini. Mari Tuhan, beri hati yang baru, jamah kami. Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Bukakan pengertian firman yang baru dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Allah bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam ibadah kembali di sepagi hari ini. Satu anugerah, satu kemurahan Tuhan kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Sementara ada beberapa tempat, ada beberapa anak Tuhan tidak bisa mengalami satu sukacita di dalam ibadah. Mereka menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersehati biar kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dari semua puji-pujian kita sudah merasakan hadirat Tuhan. Kita melihat ada Tuhan yang memanggil, ada Tuhan yang memberikan kita satu panggilan, di mana akhir dari semuanya itu adalah satu sukacita, ingin bertemu dengan Tuhan. Dan untuk bertemu dengan Tuhan, seperti yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, kita memperingati hari kematian Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, dan bahkan hari kenaikan Tuhan. Semua yang kita kerjakan mengingatkan bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Dan benar, Yesus sendiri melakukan itu waktu Yesus bangkit. Sejak Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga, Yesus memakai waktu-waktu itu. Untuk apa? Untuk datang kepada murid-murid, untuk datang ke tempat pelayanan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Yesus ketemu, Yesus menguatkan, Yesus menunjukkan, Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit, Dia Allah. Dan itu sebabnya saat Yesus naik ke surga, orang-orang yang diubahkan imannya, kita telah melihat bagaimana Yakobus, Yudas, saudara Yesus yang tidak percaya, diubahkan menjadi percaya. Dan melalui mereka banyak jiwa dimenangkan. Dan pagi hari ini kita juga akan mendapatkan pesan dari firman Tuhan, peringatan dari firman Tuhan, kasih dari firman Tuhan, mengingatkan kita yang menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, Yudas, saudara Yesus yang tidak percaya, yang diubahkan menjadi percaya, yang menyadari bahwa Yesus itu Mesias. Yudas mengingatkan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, untuk orang-orang yang hidup penuh tantangan, untuk kita pada pagi hari ini. Di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul ahli bangunan yang cakap. Ahli bangunan yang cakap. Siapa ahli bangunan? Siapa ahli bangunan itu? Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama, ahli bangunan dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan.
ahli bangunan adalah orang yang tahu meletakkan dasar yang baik. Ahli bangunan adalah orang-orang yang sudah memperhitungkan berapa bahan yang akan dipakai, bahan apa yang akan dipakai, bagaimana melaksanakan pembangunan itu dan merampungkan selesai sampai dengan atapnya. Itu seorang ahli bangunan yang cakap, bukan apa-apa, bukan cuma sekedar nama, bukan sekedar mau mencari uang untuk memperoleh keuntungan, tidak, tetapi bertanggung jawab dengan satu hasil yang baik, satu hasil yang sempurna, satu hasil yang sampai pencapaian terakhir, dan hasilnya kuat, benar, teruji. Itu ahli bangunan yang cakap. Berbicara tentang bangunan rohani, menunjukkan bahwa bangunan rohani ini ahlinya siapa? Dikatakan kepada kita semua, kita yang di antara 12 suku itu. Begitu jelinya, dimanapun mereka, 12 suku di perantauan. Apakah mereka yang sedang sembunyi di dalam ketakutan? Apakah mereka yang sedang terhalang dengan bayang-bayang gelap? Apakah mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang ditekan dengan segala kejahatan? Tetapi mereka sebenarnya sudah diselamatkan, hanya hidup rohaninya mungkin naik turun naik. Dikatakan, mari bangun, bangun, bangun. Saat ini adalah saat untuk membangun rumah rohani. Bangun rohanimu, bangun sendiri rumahmu. Seringkali orang lebih cenderung untuk membangun rumah orang lain, lebih memikirkan bagaimana rumahmu ini seharusnya, tetapi lupa membangun rumah. Yudas berkata, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun dirimu sendiri. Rumah, bangunan diri kita berbicara tentang karakter rohani yang kuat. Kita harus memperhatikan rumah rohani kita, karakter yang kuat. Dan seperti apa bayangan rumah rohani yang akan kita bangun itu? Saat kita mau membangun, mungkin kita sudah memperhitungkan dengan coret-coret, kertas, konsep, menghitung keuangan kita yang cukup. Kayaknya aku mau membangun rumah yang kecil aja, 10 kali 10. Aku mau bangun 2 kamar. Aku mau pakai dinding ini. Aku mau pakai perabot-perabot seperti ini. Punya perhitungan. Kalau bangunan seperti ini, aku akan buat dasarnya seperti apa? Punya perhitungannya. Jangan sampai kita hanya berpikir, aku mau bikin gubuk kecil aja, cuma buat aku seorang diri. Terus kita sementara kita dipercayakan dengan modal yang besar, tetapi hanya keinginan-keinginan kecil. Mari pagi hari ini kita ahli-ahli bangunan yang cakap, punya target, perhitungkan bangunan yang megah, bangunan rohani yang kuat, bangunan rohani yang mahal, bangunan rohani yang mulia. Itu menjadi target bagi kita. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, bangunlah dirimu, bangun karakter, bangun rohani yang kuat. Dan kita mau menentukan dari mana kita mau mulai membangun. Dan yang pertama, yang paling penting adalah dasar bangunan. Kita harus cakap membuat dasar bangunan itu. Firman Tuhan katakan, bangunlah di atas dasar imanmu yang paling suci. Seorang anak yang pernah tinggalkan bapaknya, kita tahu bahwa akhir dari kisah anak ini adalah kembali kepada bapaknya. Tetapi ada masa-masa di mana anak ini hidup bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Mereka berfoya-foya, menghabiskan uangnya, hidup dalam kekotoran-kekotoran, tetapi akhirnya kembali. Yang dimaksud iman yang paling suci bukanlah iman yang seperti ini, tetapi iman yang naik, 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 naik. Kita tidak akan mengukur dengan kesalahan orang lain. Kita tidak akan pernah berkata, aku lebih baik dari dia. Atau mungkin berkata, aku masih cukup panjang. Terus kita membawa diri kita seperti seorang anak bungsu tadi. Berfoya
foya-foya dulu, pakai waktu untuk kesenangan diri dulu. Soal membangun rumah karakter rohani nanti. Bukan. Inilah saatnya. Selagi kita menantikan kedatangan Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan, bangunlah rumahmu di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Di dalam Injil Matius, di situ ada perumpamaan tentang rumah yang dibangun. Seorang membangun di atas pasir, tetapi nyatanya dasar itu tidak kuat untuk berlubang. Datang ujian, rumah itu roboh. Pastilah kita tidak akan memikirkan bangunan rumah kita itu dengan di atas pasir, dengan dasar yang seperti di atas pasir. Sia-sia, sia-sia kekristenan kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia segala sesuatu yang kita kerjakan kalau kita hanya membangun di atas pasir untuk mencari kemuliaan sendiri, untuk mencari nama, asal-asalan, tidak dengan kesungguhan hati. Apa yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang menjadi roboh, menjadi cerita bagi orang. Tetapi kita mau pikir, ahli bangunan yang cakap, ahli bangunan yang cakap, ahli bangunan yang cakap, memikirkan dasar bangunan itu. Dasar bangunan. Seorang ahli bangunan yang cakap bukan dihitung dari nominal uang yang ada di tangan, tetapi hati yang kaya kasih kepada. Memikirkan dasar yang, dan dasar itu apa? Iman yang paling suci. Iman yang paling suci. Dari mana kita dapatkan iman? Dari mana kita bisa buat dasar bangunan yang kuat, iman yang kuat? Dari mendengar firman. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman dan melakukan. Bapak Ibu Saudara seperti sedang menaruh batu yang besar, taruh di dalam tanah kita, taruh di sini. Dengar firman lagi, kata demi kata firman Tuhan, ayat demi ayat firman Tuhan. Iman, 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 iman. Aku percaya, dan melakukan. Percaya dan melakukan. Percaya dan melakukan. Percaya dan melakukan. Saudara membawa batu. Taruh itu semua. Tor dengan semen. Buat fondasi yang kuat. Orang yang mendirikan di atas pasir hanya mendengar, tetapi tidak melakukan. Inilah bedanya. Mendengar dan melakukan dibanding dengan mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan membuat orang itu mendirikan bangunan di atas dasar iman. Iman yang suci. Buat dasar yang kuat, dasar iman yang suci. Dan sekarang kita lihat kalau dasar itu sudah dasar. Sudah berapa kali mendengar firman? Berapa kali kita lakukan itu? Apakah dasar kita sudah setinggi itu? Kuat untuk membangun rumah kita? Kalau belum, mari lebih giat lakukan firman Tuhan. Giat kerjakan firman Tuhan. Giat bekerja buat Tuhan. Kasih mengasihi firman Tuhan. Dengan giat melakukan firman Tuhan, kita membuat dasar yang kuat. Dengan dasar yang kuat, sekarang kita yakin inilah saatnya membangun rumah bagi diri kita. Rumah untuk kenyamanan jiwa kita. Rumah adalah karakter. Rumah bangunan adalah karakter. Bagaimana kita bisa membangun bangunan karakter? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu
dan menganugerahkan kamu kepada bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Kita semua sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Itu satu anugerah yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari ikatan-ikatan iblis yang jahat. Sudah telah lihat bagaimana orang yang bisu hanya kuasa Allah. Bagaimana orang yang dirasuk setan yang biasa tinggal di kubur bisa duduk dengan bebas di rumahnya, menikmati rumah karena kuasa. Pemulihan, kelepasan dari dosa adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Anugerah Tuhan yang harus membuat kita itu selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengatakan, Tuhan, aku ada saat ini karena anugerah Tuhan dan tidak akan pernah kembali kepada masa lalu yang jahat. Anugerah Tuhan, kemurahan, anugerah Tuhan, firman anugerah, firman kasih karunia membangun kita, berkuasa membangun kita. Saat kita mensyukuri kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja membangun kerohanian. Dari yang paling bawah, terbangun. Membangun karakter. Pembangunan karakter ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, memberkati kita jadi tentram, kita jadi damai sejahtera, kita damai dengan Tuhan, tidak ada perasaan tertuduh, kita rasa nyaman di dalam Tuhan, rasa hidup kita itu tidak di bawah bayang-bayang dosa, tetapi ada kedamaian, ada sukacita, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan juga karakter yang terbangun itu memberkati Tuhan. Hari-hari ini, sadarkah kita bahwa orang-orang yang hidup pada zaman ini hidup dalam moral yang sangat-sangat rusak. Kita tidak bisa memberhentikan tindakan-tindakan seperti itu, tetapi dengan karakter kita yang dibangun, dengan karakter rohani kita yang kuat, kita bisa menjadi suara, bisa menjadi rem buat mereka, bisa menjadi teladan, bisa memperkatakan kepada mereka, belajarlah kepada aku sudah mengalami. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31 dikatakan demikian, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Luar biasa. Ketika anak-anak Tuhan berdoa di Yerusalem, mereka terbangun rohaninya, terbangun karakternya, kehidupan yang diubahkan itu membawa berita, menjadi motivasi, mengubahkan, sehingga jemaat dibangun dalam takut akan Tuhan, dibangun dalam takut akan Tuhan. Kalau takut dalam Tuhan tentunya akan menjauhi kejahatan. Yang dibangun di dalam takut akan Tuhan adalah orang-orang yang berkarakter baik, lemah lembut. Ini yang menjadi pergumulan bagi kita hari-hari. Biarlah mulai dari sini, mulai dari rumah saudara semua, terbangun karakter rohani yang kuat. Dan biarlah itu menjadi berita, menjadi alat Tuhan untuk memperluas banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan, mendapatkan pertolongan dan penghiburan oleh Tuhan. Ahli
bangunan yang cakep tidak akan membangun hanya sebatas 1 meter, 2 meter, tetapi akan membangun sampai selesai. Bangunan yang sampai selesai bisa dikatakan satu pertumbuhan. Kalau pohon itu berarti bertumbuh sampai berbuah-buah. Kalau anak kecil yang lahir berarti akan menjadi dewasa sampai kepada pengenalan semakin dewasa. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu. Juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Hanya dialah yang patut dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, semakin mengenal, semakin mengenal, semakin. Biarlah pengenalan kita semakin dewasa. Semakin dewasa dengan sifat-sifat. Semakin dewasa di dalam pengertian-pengertian. Semakin dewasa di dalam tindakan-tindakan yang positif. Dan seperti tumbuhan yang tumbuh, benih yang bertumbuh, yang berbuah dan dapat dinikmati. Siapakah orang-orang yang dewasa? Siapakah orang-orang yang bertumbuh? Siapakah orang-orang yang dapat memberikan dampak yang baik? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama adalah yaitu orang-orang yang sudah membuang segala kejahatan, membuang segala tipu muslihat, membuang segala macam kemunafikan, membuang segala kedengkian, membuang fitnah. Mereka lah yang akan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih. Buang segala kedengkian, buang segala yang jahat. Yesus yang sudah selamat akan menolong kita semua. Lepas dari dosa, lepas dari segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan. Untuk itu, Yesus akan tolong kita untuk bertumbuh. Di mana kita ada keinginan untuk bertumbuh, Yesus akan tolong kita untuk bertumbuh. Bila dikasihi Tuhan, untuk bertumbuh memerlukan satu daya. Untuk bertumbuh, untuk menjadi ahli bangunan yang cakap, yang bertumbuh, yang membangun sampai selesai, diperlukan satu usaha, yaitu ketekunan. Tidak ada alasan untuk capek kemudian berhenti membangun. Tidak ada alasan panas, hujan atau sebagainya. Tidak ada alasan aku sudah begini-begini kemudian kita berhenti. Tidak. Bangunan yang dicari Tuhan adalah bangunan yang sudah beratap. Kalau pohon yang sudah berbuah, Yesus tidak cari puing-puing, tidak cari reruntuhan, tidak. Tetapi yang Yesus cari, Tuhan cari adalah bangunan yang berdiri sampai selesai. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11 ada satu tokoh yang disebut oleh Yakobus. Yakobus saudara Yesus yang sudah mengalami perubahan. Yakobus saudara Yesus yang sudah bertobat, yang sudah menyesali ketidakpercayaannya waktu dulu. Melihat sosok yang perlu ditekuni, sosok yang perlu ditiru. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Ketekunan Ayub ini perlu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi bangunan yang sudah terbangun dengan baik. Kemudian kita bisa tiru bangunan itu. Saat gedung ini jadi, orang-orang lihat, ada yang bilang, itu tiangnya beli di mana, dari mana? Mau tiru. Orang lihat gambar, itu siapa yang bikin? Mau tiru. Nggak apa. Kita bisa menjadi contoh, menjadi sesuatu yang baik. Silakan.
orang melihat. Demikian juga kalau kita terbangun. Kalau rumah kita itu terbangun, seperti tadi dikatakan, kita perlu membangun rumah rohani. Jemaat tadi terbangun rohaninya sehingga bertambah. Kalau kita terbangun, kita menjadi teladan bagi anak-anak, teladan bagi anak muda, teladan bagi tetangga kanan kiri, teladan bagi semua. Sekarang kita mau melihat ketekunan Ayub. Rumah Ayub ini sudah selesai sampai pada atapnya. Rumah Ayub ini sudah terbangun sempurna sampai di dalam-dalamnya. Interiornya bagus, bangunannya kuat, harganya mahal. Bukan seperti tadi aku tak bangun gubuk aja, tidak. Tapi pilihan bahan dasar yang dibangun oleh Ayub kuat, bangunannya kuat, nilainya mahal. Di dalam Ayub yang pasal yang Ayub 1 ayat yang pertama kita lihat ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Coba kita baca semua 4 karakter Ayub ini. 1, 2, 3. Saleh, 2, jujur, 3, 4. Ini adalah dasar bangunan Ayub. Dasar bangunan Ayub. Fondasinya. Ayub yang suka dengar firman. Ayub yang dekat dengan Allah. Hari demi hari dekat dengan firman, dekat dengan firman. Firman masuk dalam telinganya, firman masuk dalam hatinya. Firman mengubahkan menjadi satu tindakan. Ayub membangun fondasi itu. Kumpulkan batu percaya, kumpulkan ketaatan, kumpulkan imannya. Ada batu jujur, batu saleh, batu takut akan Tuhan, batu menjauhi kejahatan. Ini dasar bangunan kuat, gak gampang roboh. Orang mau ajak berbuat curang, dasarnya sudah kuat, gak mau. Ayub tinggal di lingkungan yang jahat, gak ngaruh, dasarnya kuat, jauhi kejahatan. Ayub dipengaruhi untuk sembah dewa-dewa, tidak bakal menggoyah, karena dasarnya kuat. Kita lihat ke dalam hati. Kita akan sedang membangun rumah rohani kita, sedang membangun karakter kita. Dasarnya kuat belum? Dasarnya sudah kuat belum? Ayo kumpulkan batu-batu. Buat seperti Ayub, ingin punya dasar batu jujur, dasar batu yang saleh. Saleh ini berarti ibadahnya sama Tuhan yang benar-benar, tindakannya kepada manusia itu juga didasari hormat, gak neko-neko, jujur, tulus, gak ada niatan yang buruk. Dasar saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dasar, fondasi bangunan. Nah sekarang di atas dasar fondasi bangunan ini Ayub memikirkan apa yang pas, yang cocok untuk dibangun di atas dasar ini. Ayub keliling, lihat fondasi di dalam hatinya. Kalau aku cuma bangun rumah kecil di sini, eman fondasinya. Kalau aku cuma bangun 10 kali 10, eman fondasinya. Kalau aku mau buat rumah dari papan, eman fondasinya kuat. Ayo pikir, aku mau buat rumah yang mahal. Rumah itu apa? Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Inilah yang ditentukan Ayub. Inilah pilihan Ayub, pilihan terbaik dari Ayub. Bapak Ibu sudah membaca Ayub 23 ayat 10. Kualitas apa Bapak Ibu saudara? Kualitas apa? Ya,
satu bangunan yang megah, ada rumput kayu jerami, rumput kayu kering jerami, bisa dibangun dengan kualitas emas. Saat ada ujian, rumput kayu kering jerami akan habis. Tapi berbeda dengan emas. Kalau kita dikasih kesempatan untuk membangun, kita sudah punya dasar yang kuat. Sekarang kita mau pikirkan membangun apa? Ayo kita mau belajar dari Ayub. Satu, buat dasar yang kuat, dasar yang benar-benar kokoh, jujur, tak salah, jujur, takut akan Tuhan, jauhi saja. Sekarang bangun yang kuat, yang kualitasnya adalah emas. Kualitasnya emas, bangunan yang mahal, kualitasnya adalah emas, bangunan yang tidak gampang, bangunan yang tidak murah, bangunan yang tidak asal-asalan, bangunan yang nilainya mahal, nilainya berkenan kepada Tuhan, yang membuat kagum luar biasa, bangunan yang luar biasa, nilainya seperti emas. Ayub berkata, kalau Tuhan menguji, itu akan timbul seperti ini karakter yang diingini aku. Sekarang masuklah dalam proses. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, untuk membangun, untuk bertekun, kita lihat akan ada berbagai pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini penting, ujian ini penting. Pencobaan, ujian ini berbicara tentang masalah-masalah, tentang persoalan hidup, tentang problema yang menimpa orang-orang percaya, yang menimpa 12 suku di perantauan, yang menimpa kita semua. Pencobaan, ujian, dan masalah yang sama. Misalnya hari ini, aku kecurian, masalahnya sekali kecurian. Tetapi masalah ini bagi iblis adalah untuk menjatuhkan kita. Iblis pakai masalah itu sebagai pencobaan untuk menjatuhkan kita, menggugurkan iman kita, membinasakan kita. Tetapi bagi Tuhan, masalahnya satu sama. Tetapi bagi Tuhan itu menjadi satu ujian. Untuk apa? Memurnikan iman. Itu sebabnya Yakobus berkata, anggaplah berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Karena kita sadar, kita sedang ada dalam ujian. Mengucap syukur. Tuhan sedang mengucap. Karena Tuhan yang tahu jalan hidupku, aku akan timbul seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Ayub yang sudah membangun dengan dasar yang kuat, sekarang punya modal yang besar. Ayub berkata, aku mau buat bangunan yang kuat, yang seperti emas kualitasnya. Masuk dalam ujian. Ada beberapa ujian. Yang pertama adalah ujian komunitas. Ayub dasarnya kuat tadi. Dan ujian komunitas. Di tanah Uz, katakan di situ, siapakah Ayub? Bagi masyarakat, bagi warga kota, Ayub adalah seorang yang dipandang baik. Orang tua yang disegani, orang tua yang bisa memberi nasihat, orang tua yang kehadirannya dinanti-nantikan. Kalau Ayub belum datang, mereka sudah nunggu, ingin dengar nasihat. Jadi perkataan-perkataan Ayub itu bisa menguatkan orang, bisa memberkati, kehadirannya menyukakan orang. Itu pribadi. Dan bukan hal itu saja, tetapi kita lihat tidak pernah ada maksud jahat di dalam Ayub itu. Di dalam komunitasnya Ayub baik, dan dikatakan tidak goyah dengan segala kejahatan. Tetapi justru Ayub menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ujian yang kedua. Ujian pertama lolos, bagus. Ujian yang kedua adalah kekayaan. Orang kadang pengen kaya ya. Kapan aku kaya? Orang seringkali kok capek ya hidup dengan seperti ini. Kapan aku kaya? Kapan aku kaya? Ternyata kekayaan itu juga ada ujiannya. Untuk jadi kaya itu tidak gampang ya. Tanpa
Kalau ujian, orang bisa ingin kaya dengan cara-cara yang dari tidak jujur, korupsi, mungkin dengan kekerasan, ya, dengan kekerasan atau praktek-praktek kuasa gelap, pakai tuyul, ya, pakai dukun dan sebagainya. Belum kalau sudah kekayaan itu di tangan seorang, itu menjadi ujian juga. Banyak orang menjadi sombong karena kaya. Banyak orang justru semakin serakah, hidup jemawa, jadi kejam, menindas, memandang enteng kepada orang yang miskin atau yang berkebutuhan, lupa Tuhan, lupa jam-jam ibadah, menjauhkan diri dari Tuhan, memakai waktu untuk kesenangan sendiri, selingkuh, punya istri lebih dari satu. Api ujian perlu untuk membakar karakter kita. Ujian, apakah karakter kita sudah terbangun dengan Ayub dengan kekayaannya luar biasa. Kekayaan Ayub itu tidak tanggung-tanggung, sangat-sangat besar. Dari mana? Dari dasarnya yang baik. Karena Ayub membangun, punya dasar yang baik. Hidupnya yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, jauh kejahatan. Itu membuat Tuhan melimpahkan berkat-berkat. Ayub dibuat menjadi orang yang sangat kaya. Karena sifatnya, karena keadaannya, karena caranya dia memtuhankan, caranya dia menganggap Tuhan. Tuhan itu bagi Ayub apa? Demikian Ayub menghargai. Bukan Tuhan cuma di mulut, bukan Tuhan cuma di hari Minggu, bukan katakan aku punya Tuhan di KTP, aku punya Tuhan di gereja, aku punya Tuhan karena aku Kristen. Bukan, tetapi aku punya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tunjukkan kepada masyarakat? Tuhan Yesus, dia yang mengubah hidup. Cara Ayub menghargai Tuhan, membuat Tuhan melimpahkan berkat-berkat. Dan berkat-berkat yang ada pada Ayub, kekayaan yang ada pada Ayub, tidak merubah ketulusan Ayub kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, bisa tidak menikmati kekayaan itu untuk diri sendiri. Dia bagikan ke janda-janda dan yatim piatu. Ayub hidup sosial. Ayub setia pada istri, cuma satu istri. Cukup, walaupun kekayaannya berlimpah, tidak ada yang disembunyikan. Satu istri, jujur. Kita lihat ujian berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan ini seringkali menjadi satu alasan bagi seseorang untuk jauh dari Tuhan. Tidak bergereja, tidak beribadah, minder, atau iri hati, atau justru bekerja dengan tidak jujur, menggerutu, ngomel, tidak puas kepada Tuhan. Kemiskinan membuat tidak berinisiatif, tidak mau bekerja, lemah, menjadi hidup kasar, dan masih banyak lagi berawal dari kemiskinan. Tetapi Ayub dan istrinya hidup dalam kemiskinan, bukan seperti mereka. Ujian, api ujian memurnikan Ayub. Apalagi kemiskinan Ayub ini bukan berangkat dari miskin. Ayub ini mengalami kemiskinan dari kaya, kemudian habis menjadi nol, bangkrut. Nol. Bangkrut bukan kesalahannya sendiri. Sudah bayangkan kekayaan Ayub. Dari hartanya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak yang sangat banyak. Berapa banyak tuh kekayaan? Sangat luas, tetapi habis menjadi nol. Satu tindakan yang drastis, buruk. Tetapi kita lihat, itu tidak mengubah sikap penyembahan Ayub kepada Tuhan. Tuhan benar-benar
jempol untuk iman. Rohani Ayub ini benar-benar cocok kalau dibilang kualitas emas. Dari sangat kaya menjadi tidak ada. Bukan tidak adanya juga tiba-tiba saja, tetapi dikatakan malapetaka demi malapetaka menghancurkan, membuat keadaan berantakan, habis nol. Dari orang Sheba yang memukul kala, merampas, dari api yang menghanguskan, dari angin badai, segala sesuatunya berakibat Ayub dan istrinya kehilangan semua. Tapi itu tidak menggoyahkan iman Ayub. Saat pandemi, berapa iman anak-anak Tuhan yang goyah? Kalau hamba Tuhan berbicara tentang perpuluhan, tentang berkat, itu bukan karena kurang, tetapi karena menyampaikan apa yang firman Tuhan harus disampaikan. Karena apa? Di luar banyak pengajaran-pengajaran yang menggoyahkan, pengajaran yang merusak iman anak-anak Tuhan, yang sebetulnya dasarnya sudah dibangun, yang sementara membangun, tetapi ada perusak-perusak yang mempengaruhi. Kita sudah punya niatan membangun rumah rohani kita yang bagus, tapi di tengah kita bekerja. Ya, pandemi, tidak ada kerjaan, stop. Alasan tidak cukup, stop. Alasan kebutuhan, stop. Alasan. Sehingga kita kehilangan kesempatan melakukan firman Tuhan, kesempatan membangun, kesempatan ibadah yang benar, kesempatan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ayub pada waktu kaya, pada waktu miskin, ibadahnya tidak berubah. Tetap konsisten memuliakan Tuhan walaupun di tengah kebangkrutan, sama seperti ketika ia kaya. Saudara bisa lihat itu nanti di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 14 sampai 22. Dalam keadaan tidak ada apa-apa, Ayub tetap memuliakan. Ini yang menjadi alasan, salah satu alasan kenapa Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan memberkati dua kali. Karena konsisten di dalam. Mari Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, bangkitkan iman, kembali lakukan firman Tuhan. Apa yang sudah dibangun jangan dirobohkan. Apa yang sudah dibangun dengan dasar yang baik, peliharalah itu. Karena kita sedang menanti kedatangan Tuhan, karena kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Ujian belum selesai. Kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Saudara tahu apa yang dialami oleh Ayub? Setelah kemiskinan, setelah habis semua, apa yang terjadi? Ya, sakit apa? Flu? Ya? Apa? Kusta. Lebih dari kusta. Lebih dari kusta. Kusta saja sudah sakit, ngeri, ya. Penyakit Ayub ini sangat-sangat mengerikan. Siapa yang taruh penyakit itu? Iblis. Ujian demi ujian, iblis pasang jerat, dicobain. Kasih komunitas Ayub, tetap takut. Dikasih kekayaan, tidak sombong, luar biasa. Dikasih habis semua, masih bersyukur, masih menyembah Tuhan, masih mengakui, masih beribadah, masih taat, masih sukacita, masih damai sejahtera. Ini iblis, aduh. Ingat, iblis musuh siapa? Musuh Tuhan, musuhnya kita. Hari ini musuhnya kita juga, musuhnya Ayub, musuhnya kita. Iblis ingin cari keuntungan. Apa yang bisa
nyawanya ya. Oke. Ayub berkata, kulit ganti kulit. Mulai saat itu, Ayub hidup dalam penderitaan. 42 pasal dari Ayub ini kita lihat. Pasal pertama menceritakan keadaan Ayub. Dari sukacitanya sampai jadi tidak ada. Lebihnya kita lihat penderitaan terus berkepanjangan, panjang sekali. Kita lihat berapa panjang, berapa lama, berapa berat penderitaan. Sakit parah dari ujung kepala sampai telapak. Kulit. Istri Ayub sakit tidak? Istri Ayub sakit? Tidak. Kita lihat di sini. Kulit ganti kulit berbicara tentang kehidupan rumah. Ujian rumah tangga. Kulit berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam daging kita, tulang-tulang kita, fungsi-fungsi organ yang ada di dalam dari ginjal, jantung semua. Kalau tidak dilindungi dengan kulit bahaya, bisa infeksi, bisa macam-macam. Kulit menjaga, melindungi yang ada di dalam. Tetapi kulit juga berdampak keluar. Kulit berbicara tentang penampilan. Saat kulit berbicara tentang penampilan, kita lihat berkaitan dengan kontak mata. Saya bisa melihat saudara, oh ini kulitnya hitam, kulitnya kuning, coklat. Oh ada luka, sedang sakit ya. Oh kena api. Kulit kontak dengan mata. Tuhan tahu kebutuhan kita jemaat Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita semua. Dan Tuhan itu sebagai pemulih, Tuhan itu mengasihi. Dan Tuhan ingin kita membangun rumah karakter kita. Belajar seperti Ayub. Penampilan. Banyak orang tergoda dengan penampilan. Amsal Sulaiman mengingatkan, Salomo mengingatkan di kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat 30 bahwa keindahan itu menipu. Berapa banyak orang menjadi jatuh dalam dosa hanya karena pandangan mata. Mata melihat kulit, mata melihat kulit, mata melihat kulit. Kemudian mulai jatuh dalam dosa. Dan selain bicara tentang penampilan, kulit itu juga berbicara tentang hal-hal yang sensitif. Saudara coba sama begini, beda ya. Dengan kulit kita bisa rasakan, oh ini orang membelai, ini orang meraba dia. Oh ini orang mengejutkan aku. Mungkin kita sedang ngantuk. Terus kemudian ada kulit, dia tersentak. Oh, ngantuk aku. Atau kulit mungkin mengejutkan, atau kulit mungkin dampak kesal. Kita lihat hal-hal yang sensitif. Orang bisa merasakan sesuatu sentuhan hanya dengan melalui kulit, ya, melalui kulit. Dan kita lihat siapa yang membuat Ayub sakit. Ini strategi daripada iblis. Iblis membuat Ayub
di dalam Ayub 19 ayat 17. Dengan bara yang banyak sakit menderita sekali itu, Ayub berkata, nafasku berbau busuk menjijikkan bagi istriku. Aku kalau memanggil orang, gak ada yang mau datang karena orang jijik. Dan kita lihat istri Ayub tidak menderita seperti Ayub, tetapi istri Ayub sebagai seorang wanita yang punya mata, punya kulit, punya perasa, punya kehidupan yang normal. Istri Ayub sama seperti wanita-wanita yang lain. Tapi kita lihat di masa-masa penderitaan yang sangat berat itu, bukan masa yang sedikit, yang sebentar, tetapi masa yang lama. Iblis menekan mereka berdua. Ayub dan istrinya dibuat menjadi satu perbedaan. Mereka dekat, tetapi membuat sesuatu yang ada jarak. Mereka secara badani dekat, tetapi ada sesuatu yang dipisahkan oleh iblis karena keadaan Ayub yang menderita. Dengan keadaannya Ayub tidak bisa lakukan sesuatu untuk istrinya. Kehidupan rumah tangga dibuat hancur, dibuat berantakan. Dari sini Ayub ingin melihat kulit ganti kulit, orang akan menyerahkan nyawanya. Iblis ingin melihat kegagalan Ayub. Iblis menunggu kapan Ayub dan istrinya berantakan rumah tangganya. Kapan rumah tangganya hancur? Kapan rumah tangganya berjalan menuju kepada neraka? Ini yang dinanti-nantikan oleh iblis. Iblis ingin mendapatkan keuntungan dengan membuat Ayub menderita seperti ini. Tapi sekarang beda. Suami masih sehat. Istri kadang melihat suaminya ini seperti penyakitan kayak Ayub itu. Terus apa? Beralasan. Sudah gak cocok lagi nih. Atau mungkin suami lihat istri, sudah gak mudah lagi. Terus gak ayu. Aku biar kan seneng kan isek manis lah. Biar isek gini, sekarang wis berubah. Tarik dong. Orang memandang pasangan seperti Ayub yang sedang penuh dengan bara. Dibuat menjadi hancur rumah tangga. Karakter rohani yang kuat seperti Ayub. Apakah istri Ayub meninggalkan Ayub? Tidak. Istri Ayub tetap setia. Karakternya kuat. Ayub dan istrinya tetap bersatu di dalam penderitaan. Rohani yang terbangun di atas dasar yang kuat, saleh, jujur, takut akan Tuhan, jauhi kesalahan. Membangun rumah tangga yang berkarakter kuat. Sekarang kita lihat strategi satu nasihat. Amsal 6 ayat yang ke-32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang berbuat demikian merusak rumah rohaninya. Orang yang berbuat demikian bangunannya hancur, roboh. Kita sementara harus membangun rumah rohani kita sampai selesai. Ayub yakin kalau aku diuji akan timbul seperti emas, kualitas yang mahal. Dikit lagi, satu ujian lagi adalah stres. Wanita ini punya tingkat stres lebih tinggi dari pria. Karena ada banyak hal ya. Dan kita lihat di mana letak stres itu. Di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, waktu istri Ayub berkata sama Ayub, melihat penderitaan yang tidak kunjung selesai itu berat. Udahlah, kutuki Allahmu, kemudian mati. Kutuki Allah.
pikirannya adalah bagaimana bisa memberhentikan kepenatannya, memberhentikan kesusahannya, memberhentikan penderitaannya dengan cara bunuh diri. Udah banyak kan? Bunuh diri. Nah, kita lihat tindakan-tindakan ini adalah tindakan stres. Tetapi kita lihat Ayub, walaupun tubuhnya penuh dengan sakit, dia masih kuat rohaninya, masih bisa. Omonganmu seperti perempuan, mengingatkan kamu ada di tingkat stres yang tinggi. Ayo atasi stres. Jangan atasi sendiri. Mengatasi dengan bunuh diri itu tidak akan memberhentikan penderitaan. Justru kita akan menderita selama-lamanya di dalam api neraka. Stres hadapi dengan doa. Di mana Ayub dan istrinya bisa kuat menghadapi itu. Tali yang kalau satu orang tidak akan kuat, tali yang dua akan menjadi lebih kuat. Ayub dan istrinya doa tetap kekuatan kita. Nah, itu sebabnya Yudas berkata, mengingatkan, bangunlah rumah rohanimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dengan Roh Kudus. Kita perlu berdoa, mohon kuasa Roh Kudus mengilhami kita, menuntun kita, menguasai, memelihara kita menghadapi hari-hari kita, supaya kita bisa berjuang mempertahankan iman kita. Berjuang mempertahankan iman kita. Doa seperti Nehemia, walaupun sementara membangun tembok Yerusalem, ada musuh. Nehemia tahu itu, tetapi tidak memberhentikan, tidak membuat Nehemia itu tidak melakukan apa-apa, tetapi terus membangun. Dengan apa? Dengan strategi. Dari mana strategi itu didapat? Dari saat kita terus berdoa, Tuhan akan menolong kita, memberikan hikmatnya. Jemaat Tuhan, kita sementara menanti kedatangan Tuhan. Satu, jangan buat orang lain stres. Nyesel nanti kalau orang yang stres itu tidak ada jalan keluar. Kita sendiri akan sama anak Tuhan, mari hidup rukun, cinta kasih satu sama yang lain. Suami kasih istri, jangan buat istri stres. Wanita itu gampang stres. Bebannya rumah tangga kadang membuat, bingung. Ini pegang. Stres. Belum nanti ada perubahan hormon. Stres, berat. Kasihi istri. Saat Ayub melihat istrinya stres, Ayub tidak marah, tapi mengingat, kamu seperti perempuan. Kamu tidak seterusnya seperti ini. Kita lihat penderitaan sudah banyak, kita tenang. Kuatkan. Kemudian saat ini adalah saat bangun karakter kita. Mungkin banyak kesusahan pencobaan yang sedang dihadapi. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, menjadi sempurna. Maksud semuanya itu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Sama Tuhan, keadaanku sudah seperti ini.
Masa sih aku bisa membangun kayak Ayub yang kualitasnya emas? Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perempuan Samaria yang sudah bosan dengan hidupnya, yang sudah hidup sembunyi-sembunyi, capek dengan omongan-omongan orang lain, sudah stres, sudah tidak kuat. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, Yesus tahu apa yang diinginkan oleh perempuan ini. Sudah bosan dengan cara hidupnya itu. Sudah bosan dengan caranya. Yesus tanya, maukah engkau berubah? Mau ngicipin air hidup? Mau merasakan hidup yang beda? Perempuan itu nanggapi dengan cepat. Mau. Tapi bagaimana? Aku air. Kalau saat ini firman Tuhan dibentangkan, firman Tuhan datang ke hati kita, terus bertanya secara pribadi, mau kau berubah? Mau bangun rumah rohanimu? Mau bangun yang baik? Jawaban kita ditunggu Tuhan. Paulus yang dulunya namanya Saulus sudah berkata, aku ini sampah masyarakat, sampah jahat jelek. Di hadapan Tuhan tidak ada baiknya, sampah. Tapi ketika bangunannya itu sudah hampir selesai, ternyata Saulus yang jahat, yang dianggap sampah itu punya bangunan karakter rohani yang sangat megah, yang sangat bagus, yang mahal nilainya. Dan ketika atapnya itu diletakkan hampir selesai, Paulus dengan yakin berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah menyelesaikan. Dan bagiku tersedia mahkota kehidupan. Paulus yakin selesai bangunannya. Sekarang pergumulannya kita, sementara kita menunggu. Masih ada waktu, buatlah sesuatu yang terbaik. Di dalam Mazmur 45 ayat 13 sampai 14, ayat yang indah buat kita. Kita baca bersama-sama ayat ini, Mazmur 45 ayat 13 dan 14. Kita membaca bersama dengan yakin. 1, 2, 3. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakaian emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yaitu teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Puji Tuhan, bagi kita membangun karakter itu diumpamakan seperti sedang membuat pakaian yang disulam dengan emas. Sebentar lagi pakaian itu selesai. Buat apa? Buat ketemu raja. Ayo kita siapkan saudara, buat pakaian saudara. Puji Tuhan, Yesus sanggup pulihkan kita. Yesus sanggup tolong perempuan Samaria. Yesus sanggup tolong kita semua. Haleluya. Yang dengan yakin Yesus sanggup menolong kita, katakan dengan pujian. Yang percaya bahwa kita akan membangun rumah rohani kita, bangunan yang bagus, katakan dengan pujian. Karena pemulihan dari Tuhan menolong kita untuk membangun rumah yang baik. Bentuklah
berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu. Ubahkan kami Tuhan, pulihkan kami. Ubahkan karakter kami menjadi karakter seperti Engkau. Yang mengasihi, yang mengampuni, yang hidup berkenan, hidup memberkati banyak orang. Berpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.